Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan mulai sesi ketiga dari Product and Design Development, pengembangan produk dan desain. Kita akan ngomong sekarang tentang bagaimana kita mengerti tentang spesifikasi konsumen. Oleh karena itu, saya akan mulai dengan share screen. Share screen saya. Oke. Jadi kalau kita yang sesi sebelumnya, kita bicara tentang bagaimana kita mengetahui kebutuhan. Oh, ternyata dia butuh. Kemarin kita ambil contohnya adalah kursi. Kursi untuk periksa gigi anak TK. Nah, sekarang kita sudah tahu kebutuhannya. Sekarang kita bikin bagaimana spesifikasinya. Mari kita lihat. Bagaimana menentukan spesifikasinya? Agak balik. Yang sesi kedua, kemarin kita bicara tentang menentukan kebutuhan. Kan Anda sudah bikin tabelnya ya. Sebenarnya ada yang kurang. Setelah Anda bikin tabel perbandingan, harusnya diakhiri dengan tabel prioritas. Dari dibandingkan tadi, maka Anda tahu yang paling penting nomor 1 apa, nomor 2 apa, demikian seterusnya sampai yang terakhir. Ya. Itu baru disebut sebagai selesai. Bahwa ternyata kebutuhannya adalah, ada upaya kemarin ada A sampai 10, kebutuhannya 10, urutannya adalah 1, 2, 3, dan sebagainya. Memang ada kemungkinan urutan 3 itu terdiri dari 2 atau 3 item yang sama. Artinya nilainya sama. Oke, itu yang kuliah kemarin. Sekarang kita akan bicara tentang, sudah tahu kebutuhannya, spesifikasinya gimana? Nah, ini adalah kita, bagaimana cara kita menetapkan spesifikasi produk. Oh, ini ternyata pakai hiasan-hiasan. Ya, gaya juga ya, nama saya panjang juga ya. Ini kebetulan apa namanya? Kalau C ada gelar C di belakangnya, maka itu namanya certified. Itu dia dapat sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Biasanya umur profesi 3 tahun. Setelah itu dia harus re-certifications, ujian lagi. Oke. Dari sekian banyak sertifikasi yang masih laku saya tinggal 2. Yang lain-lainnya nggak saya perpanjang. Oke, kita masuk ini. Seperti biasanya sebelum kita mengerjakan sesuatu, kalau kemarin kita mengerjakan bagaimana mengetahui kebutuhan, ada mission statement-nya. Maka pada waktu kita mau menentukan spesifikasi produknya seperti apa, kita juga bikin mission statement. Apa itu? Kurang lebih gambaran produknya seperti apa. Sekarang kita akan bikin, contohnya adalah sepatu wanita. Ya, sepatu wanita yang akan digunakan, yang bisa digunakan untuk posisi formal, posisi non-formal alias santai. Nah, maka itu dituliskan di dalam mission statement-nya. Gambarannya apa? Kurang lebih adalah sepatu wanita untuk apa? Kita akan ngomong primary market. Ya. Market utamanya apa? Nih kita lihat. Wanita aktif. Ya. Umur. Kegiatannya di mana? Secondary market atau target keduanya adalah yang wanita yang fashionable, ngikutin tren. Oke, terus kemudian asumsi-asumsinya ada. Ya. Asumsinya adalah produk ini belum dikenal masyarakat. Artinya produk ini harus berbeda dengan yang ada di saat ini. Nah, dari Anda lihat primary market sama secondary market, ada satu hal yang tidak tertulis, tapi Anda harus bisa baca. Ya. Contoh, menurut Anda ibu rumah tangga masuk di dalam market mereka enggak? Masuk, Pak. Masuk di primary atau secondary? Primary, Pak. Hah? Wanita rumah tangga, ibu rumah tangga. Ini ya pertanyaan saya. Ibu rumah tangga. Masuk enggak?
Itu contoh Oh, dari secondary market. secondary apa? Ya kan? Bentar, Pak. Coba lihat. Secondary itu. Coba lihat. Ya. Ini kan kuncinya adalah fashionable. Tapi kalau dia tidak fashionable, di rumah dia ya cuman paling keluar beli sayur atau keluar jemur baju, keluar cuman nyiramin tanaman, pakai sepatu ini enggak? Enggak, Pak. Nah, ya, itu yang dimaksud dengan target itu tadi. Ya, ingat, kita bagi bentar. Saya mau nyoba ini sambil latihan ya. Saya coba satu feature lagi, Anonet Stand Text. Ya. Market. Pada waktu kita melihat market, market itu terbagi menjadi, kita lihat ya, market itu caranya apa? Satu, kita bikin yang namanya market itu ada yang nama, di dalam marketing nanti Anda akan ditanya STP-nya apa? STP itu apa pertama? Yang pertama adalah segmentation. Segmentasinya apa? Kita akan masuk ke situ. Yang kedua adalah T-nya apa? Target. Yang ketiga adalah positioning. Mari kita lihat satu-satu ya. Anda jualan ini buat siapa? Oh, udah dari gini aja. STP-nya apa? STP, ya, itu yang dimaksud adalah segmenting, targeting, positioning. Segmenting itu apa? Ini dari penting, terutama Anda ngomong tentang produk. Segmenting itu adalah, ini sekian banyak pasar, Anda harus bikin, dibagi menjadi berapa bagian. Segmenting bisa macam-macam. Satu, umur. Ini untuk remaja. Oh, remajamu itu umur berapa? 13 sampai 21. Nah, itu segmen ya. Anda juga bisa bilang ini untuk remaja wanita, berarti 13-21 wanita. Nah, kalau anak band laki umur 18 tahun masuk nggak? Nggak masuk, karena itu bukan segmen Anda. Bisa juga lebih tajam lagi. 13 sampai 19 wanita berdomisili di Jabodetabek. Nah, itu segmennya lebih tajam lagi. Oke, dibagi segmen-segmen. Ya. Segmen itu bisa berdasarkan demografi, kelamin, umur, pendapatan, kelas sosial, ya. Bisa juga geografis. Jakarta, Jabodetabek, Jawa, Indonesia, Asia Tenggara, Eropa, macam-macam. Oke. Nah, dari segmen tadi Anda bagi-bagi. Nah, yang Anda targetkan yang sebelah mana? Kalau tadi segmennya Anda bagi menjadi Jabodetabek, terus kemudian Anda juga punya segmen kelas umur, segmen gender, maka target Anda spesifik itu adalah Jabodetabek di daerah Depok, umurnya 17 sampai 18, wanita yang penghasilannya atau kemampuan belanjanya adalah per bulan antara 100 sampai 500 ribu. Itu target spesifik yang Anda tuju apa? Dari segmen yang banyak tadi. Segmen yang banyak Anda pilih mana, itu jadi target Anda. Positioning. Apa namanya positioning? Di dalam target market Anda tadi, ada saingan enggak? Nah, bagaimana Anda menempatkan diri Anda terhadap saingan, bagaimana Anda membedakan diri Anda terhadap saingan, itu yang disebut sebagai positioning.
Oke? Nah, ya, sudah. Itu tiga-tiga aja. Kita masuk lagi. Slideshow lagi. Ada. Ya. Nah, oke. Anda lihat ya, primary market, secondary market, nggak ada itu ibu rumah tangga. Nenek-nenek, nggak ada juga. Kenapa? Dia ngomong di sini 50 tahun. Kayak saya, istri saya, nggak bisa, udah lewat 50 tahun. Termasuk juga asumsi-asumsi apa yang akan kita pakai di situ. Stakeholders. Ingat ya, kita udah pernah ngomong sebelumnya. Stakeholders itu apa? Pemangku kepentingan. Bedanya apa sama shareholders? Yo, coba. Bedanya apa? Stakeholders sama shareholders. Nah, bisu. Oke. Shareholders itu adalah pemegang saham. Orang yang mempunyai saham di satu perusahaan. Artinya dia mempunyai porsi kepemilikan satu perusahaan, maka disebut sebagai shareholders. Stakeholders adalah orang punya kepentingan, pemangku kepentingan. Siapa saja? Pemegang saham, direksi, komisaris, karyawan, lingkungan, pemerintah. Itu punya kepentingan atas perusahaan tersebut. Maka mereka disebut sebagai stakeholders. Di dalam produk ini, siapa stakeholdersnya? Yang punya kepentingan itu adalah pembeli dan pengguna dari produk tersebut. Juga di dalamnya ada distributor dan reseller. Kenapa? Anda harus memberikan juga perhitungan bagaimana supaya distributor sama resellers itu juga mau jual. Produk Anda bagus tapi tidak menguntungkan distributor sama resellers, nggak ada yang bantu Anda jual. Repot jadinya. Oke? Seperti biasa kalau ada pertanyaan Anda raise hands ya. Tadi saya lihat di bagian bawah Anda paling kanan itu ada tulisan reactions. Anda klik di situ ada raise hands, ada ketawa, ada apa itu bisa di situ. Ini sambil kita latihan, coba-coba aja. Salah sih nggak apa-apa, namanya juga latihan. Nah ini adalah, bentar, Notion saya kok jelek ya. Sorry. Bentar, Notion saya mesti saya hapus dulu. Ternyata Notion ini tadi, aduh, sorry. Notion, ternyata mengganggu Notion itu tadi. Jangan marah ya, namanya juga lagi clear all drawing. Nah, pintar saya. Balik lagi. Sorry, ternyata Zoom itu juga butuh komputer yang agak cepat. Nah, ini adalah interpretasi atau tafsiran atas kebutuhan pelanggan. Customer set ini saya ingin sepatu yang tahan lama, berarti kebutuhannya dia sepatu itu harus tahan lama, nyaman dipakai, bahannya mudah dirawat, perawatan, banyak warnanya, warna, dapat menyerap keringat, bahannya berdaya seringan, relatif murah, harga terjangkau, kuat, kekuatan, desainnya itu desain up to date, masuk ya, lentur masih dipaham, simpel modelnya masuk di model. Ini adalah bagaimana yang disebutkan konsumen, kemudian Anda bisa definisikan sebagai kebutuhan dia. Oke. Nah, berikutnya adalah kita coba ya. Saya nggak suka nih yang sepatu yang karet tuh, haknya tuh hak karet itu nggak tahan lama. Nah, maka needs-nya adalah yang sepatu karet tapi yang tahan lama. Karena orang tadi nggak sukanya sepatu karet yang nggak tahan lama. Maka yang dicari adalah sepatu hak karet tapi tahan lama. Ya. Demikian juga dengan ketinggian, masalah haknya seperti apa. Itu Anda jadikan satu customer needs-nya. Setelah itu
disusun tuh menjadi hierarki. Ya, dengan proses yang di sesi kedua kemarin kita tentukan mana pakai pair comparisons. Anda akan akhirnya ketemu hierarkinya, maka kita lihat nih hierarkinya. Kebutuhan primernya kenyamanan terdiri dari apa? Selain nyaman, pijakannya bahannya empuk, lentur, nggak boleh terlalu tinggi, ada sirkulasinya, bahannya menyerap keringat. Perawatan, dan sebagainya. Oke, silakan Mat, mau nanya apa Mat? Mat? Oh, dia cuma ngetes angkat tangan. Ya, daya tahan juga seperti itu. Oke. Nah, ini terusannya harganya juga terjangkau. Ingat ya, Anda jangan terjebak atau terjangkau tanpa mengkaitkan dengan target market Anda. Sepatu harga 500.000 itu terjangkau enggak? Ayo, open questions. Sepatu harga 500.000 itu terjangkau enggak? Terjangkau, Pak. Buat dari sepatu luar, Mas. Dari sepatu luar? Iya. Kalau marketnya emang segitu, Pak. Kalau upama 500.000 itu tadi Anda tawarkan pada cece yang jaga warung kopi di pojokan kampus Depok yang dekat gang itu. Ini sepatu ini terjangkau nih 500.000. Terjangkau nggak buat dia? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Terjangkau. Beda, kalau menurut saya beda konteks sih, Pak. Karena kan bukan kayak pasarnya, Pak. Iya. Bukan pasarnya. Oke. Ya. Kalau nawarin tergantung merek sih, Pak, menurut saya. Kalau misalnya mereknya kayak luar negeri yang sekarang lagi hype banget, menurut saya harga 500.000 sih udah terjangkau, Pak. Ya, terjangkau. Oke, upamanya gini ya, upamanya. Sepatu itu apa yang mahal ya? Cewek. Zara. Nah, Zara bikin sepatu nggak? Bikin, Pak, bikin. Iya, Pak. Katakan Zara. Atau Pierre Cardin. Pierre Cardin bikin sepatu. Ini yang masalah ini mau di ini mic-nya itu korslet tuh, jadi bolak-balik masuk ya. Oke, Pierre Cardin bikin sepatu. Zara bikin sepatu. Di luar itu ya, harga di luar itu 2 juta. Sekarang dinawar 500.000. Murah kan menurut Anda? Ada tawarin sama tukang becak bininya. Murah ini. Menurut dia murah enggak? Enggak. Anda sudah tahu. Enggak murah kan? Kenapa? Mungkin karena dia nggak tahu, Pak, mereknya, Pak. Maksudnya dia nggak tahu merek itu tuh lagi hype banget gitu. Makanya menurut dia mahal. Kebutuhan dia lebih penting buat makan, Pak, daripada buat beli sepatu yang harga 500.000. Ya, itu menjawab secara umum pertanyaan tadi. Ingat ya, murah, mahal itu relatif. Anda masukkan, ingat tadi STP. Target market Anda itu siapa? Kalau target market Anda tadi, termasuk tadi Anda ngomong, dia punya kemampuan untuk belanja bulanan antara 100.000 sampai 500.000, maka 500.000 itu masih masuk di dalam kemampuan belanja ya, bisa diterima buat dia. Kalau mereknya bagus, keren, memang kualitasnya tinggi, 500.000 murah buat dia. Itu tadi target market kuncinya. Pengetahuan dia itu juga kuncinya. Budget dia itu juga kuncinya. Kalau 500.000 ini Anda tawarin sama Hotman Paris, si pengacara kondang tadi, buat anaknya, dia bilang murah. Enggak, dia bilang murahan.
Lo gila lo, sepatu 500.000, sepatu apaan? Oh, buat ke WC 500.000. Kenapa? Yang ada di kepala dia, target market dia beda. Dia akan bicara tentang sepatu itu paling murah, ya 10 juta. Itu murah. Yang biasa ya 50. Anda kaget. Kenapa? Karena Anda bukan di target market itu. Tapi di target market dia itu biasa. Maka sebelum Anda mengatakan tadi, ini tadi jebakan Batman-nya, terjangkau, hati-hati. Di sisi mana? Target market. Kalau cuma ngomong bagus, bagus ini juga nanti target marketmu. Tahan lama, target marketmu. Tahan lama itu berapa? 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 20 tahun, beda-beda. Oke? Ya, jadi hati-hati itu. Ini adalah kata-kata yang relatif menjebak. Anda bisa tergelincir kalau Anda tidak ingat siapa sebenarnya target market Anda. Oke? Berikutnya. Nah ini kita lihat kepentingannya seperti apa. Kita lihat nih dari satu. Kita tanya lagi dari responden tadi. Menurut Anda yang paling penting itu yang mana sih? Nah, terus dia bikin tuh ranking. Kepentingannya mana? Nyaman dipakai, nomor 5 apaan? Kita lihat lagi. Oke. Maka dari situ kita lihat sebenarnya yang paling penting mana? Kita dapetin tuh. Memang ternyata tidak ada yang nomor 1, nggak apa-apa. Tapi kita bisa lihat urutannya mana. Dari situ, maka kita lihat ini spesifikasi produk yang kita adalah itu adalah kebutuhan produknya apa, karakteristik untuk pembuatannya gimana, spesifikasi teknisnya seperti apa. Spesifikasi itu terdiri dari 2, ya, metrik sama nilai metrik. Metrik itu adalah tinggi sandaran. Tinggi sandaran ini adalah penjelasan secara verbalnya. Ini tinggi. Oh ya dia harus tinggi. Sip. Cuman ingat ya, tinggi itu relatif. Contoh, saya, nah ini nggak enaknya kalau fisik begini. Pak Jokowi itu orangnya tinggi atau pendek? Standar, Pak. Mau standar, saya tinggi atau pendek standar. Enggak, Pak. Maksud saya standar orang Indonesia tingginya segitu. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Udah agak lumayan jawaban Anda, cuma belum spesifik. Gini, pertanyaan apakah Pak Jokowi itu tinggi atau pendek? Itu tidak bisa dijawab selama Anda tidak punya pembanding. Kalau dibandingkan Michael Jordan, dibandingkan Barack Obama, pendek. Karena Barack Obama lebih tinggi. Ya. Kalau dibandingkan Kaisar Hirohito, dia lebih tinggi Pak Jokowi. Karena dia lebih pendek Hirohito. Dibandingkan ponakan Anda, lebih tinggi Pak Jokowi. Karena ponakan Anda 5 tahun, pendek, percil. Jadi disebut tinggi, pendek. Itu adalah ukuran-ukuran normatif yang harus ada pembandingnya. Oke, maka itu kita sebutnya di sini metriknya itu. Begitu kita kasih nilai metrik, maka ini absolut. 30 cm. Oh, 30 cm. Iya, 30 cm itu segini. Hebat ya. Saya bisa langsung tahu 30 cm segini. Kenapa? Saya diajarin untuk pakai anggota tubuh saya sebagai ukuran. Anda coba ya. Ini tangan saya dari ujung sini ini 23 cm. Dari sini ke sini 50 cm. Itu saya coba. Jadi kalau berapa? 5 cm. 5 cm itu segini saya nih. 10 cm segini. Sehingga ukurannya berapa? 5 cm. Saya langsung ambil tangan saya. Oh segini. Oh segini. 30 cm. Oh segini. Itu enak. Jadi Anda nggak perlu bawa meteran. Nah begitu kita ngomong 30 cm. That's it 30 cm. Anda bilang tinggi pendek, gampang.
yang mau Anda ukur siapa? Barack Obama. Berapa tingginya? 175. Oh ya, dia lebih tinggi. Kenapa? Ukuran Anda yang dipakai Pak Jokowi 162. Nah, jadi gampang. Nah, itu yang disebut metrik tinggi tadi, normatif, sama nilai metrik sesuatu yang absolut, yang mudah untuk diperbandingkan. Oke? Nah, ini adalah daftar metrik yang ditentukan apa aja ya? Apa tadi yang Anda ini kan, Anda bikin matriksnya seperti apa? Ini perhitungan dalam hitung matriknya. Variabel. Ya. Ini Anda baca. Terus kemudian kita masuk ke contohnya aja. Ya, daftar gambaran metrik, nilai tagarel. Ya, agak cepat aja sih. Oke, atribut-atribut tadi, terus kita kasih karakteristiknya, terus kemudian dikasih ini contohnya. Kita contoh ya kebutuhan yang tadi di materi pertama, desain bentuk tulisan. Maka kepentingannya adalah 4. Dia itu apa namanya? 1 itu paling penting, 5 itu kurang penting. Satuannya apa? Objektif, karena dudukan sepatunya gimana ya, nentukannya maka dia objektif. Nah, kalau yang kita lihat jenis bahan sepatu, ini bentuk materi, satuannya adalah materinya seperti apa. Tinggi hak sepatu, satuannya adalah sentimeter. Biaya produksi, satuannya harus dalam bentuk rupiah. Ya, diameter, bentuknya sentimeter. Kita lihatnya, itu satuan-satuan untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita tulis tadi. Nah, sekarang ini keterangan metrik. Itu dudukannya seperti apa, bentuk depannya, jenis sepatunya. Dari situ kita itu masih tulisan bahannya, biayanya. Yang dimaksud itu seperti apa? Biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk bikin ini. Tinggi adalah apa? Ketinggian hak sepatu yang akan dirancang. Ini adalah metriknya, penjelasannya secara umum apa yang dimaksud. Nanti satuannya baru itu tadi ada senti, ada apa. Ini kita setelah itu kita akan bikin kebutuhan apa namanya need matrix analisisnya. Ini kita simbolnya seperti pair comparison kemarin, kita menunjukkan kalau antara dua aksis ini tadi kuat hubungannya, titiknya isi. Kalau nggak begitu kuat, titiknya kotor. Ya, sedang. Kalau lemah, segitiga. Oke. Nah, ini adalah need matrix analysisnya. Anda bisa lihat contoh sepatu wanita yang nyaman dipakai terhadap bentuk dudukan sangat kuat. Terus desain ini sangat kuat hubungannya. Jenis nggak begitu penting dan sebagainya. Ini kebetulan nggak ada yang segitiga. Ini yang kita sebut sebagai need matrix analysis. Ini terusannya tadi. Dari situ kita bisa baru masuk nilai strategi target nilai matriknya. Oke, nah ini contoh. Kita lihat standarnya wanita itu kayak gimana sih? Kalau nomor sepatu 36 itu biasanya panjang kakinya itu berapa? Panjang kaki itu yang di dalam ya, bukan yang di luar ya. Inner sole kita nyebutnya, bukan yang di alasnya, tapi yang di dalamnya. Biasanya itu dari tumit paling belakang menuju ke ujung jempol kaki. Itu panjang kaki. Cuman ada beberapa wanita yang paling panjang itu adalah jari tengahnya, jari kedua setelah jempolnya, ya tergantung. Cuman rata-rata yang normal itu, yang paling panjang itu adalah jempol. Maka kita ngitung normal. Diameternya juga gitu,
diameternya depan ya, terus kemudian diameter yang tengah, ya, nggak sopan juga. Kalau sepatu itu begini ya, ini depannya, yang di sini tempat kakinya, maka yang disebut bagian depan itu yang sini, tengah itu yang sini, nah ini yang belakang, ini belakang. Ujungnya itu ada depan, tempat bonggol kaki Anda itu di tengah, ini sol, ya, ini belakang. Oke? Kurlepnya kayak begitu. Nah, kita tadi sudah dapatkan satuan metriknya, kita akan lihat. Balik lagi, pakai responden. Menurut mereka, yang disebut sebagai enak, cakep, fungsional kayak gimana? Maka kita cari dari mereka apa sih yang selama ini mereka senangi. Itu yang kita gunakan pakai responden. Ya, untuk tanya seleranya kurang lebih seperti apa. Nah dari situ kita bikin estimasinya untuk menentukan nilai target. Contohnya desain bentuk depan sepatu. Ternyata nilai targetnya itu adalah desainnya itu harus mengecil, depannya itu harus mengecil. Ujungnya tumpul, bukan ujungnya lancip. Bukan juga ujungnya lancip melingkar kayak Aladin. Enggak juga. Ya, berarti mengecil tapi tumpul. Enggak lancip. Material ternyata yang disebut enak, apa segala macam itu kulit. Alas sepatunya juga kulit. Nah, itu adalah spesifikasi di nilai targetnya. Itu kita juga lihat bahannya seperti apa. Fiber atau kayu. Harga coba lihat, biaya produksi kurang dari 660.000, tingginya kurang lebih 9 cm. Hak sepatunya gimana? Karena ternyata senangnya adalah model stiletto sama Cuban. Ya. Diameternya berapa? Dapatlah kita itu. Nah sekarang bagaimana? Sudah kelar? Belum. Kita melihat dulu. Ini terutama dalam rangka positioning. Ingat ya, positioning. Apa yang terjadi dengan produk yang lain yang kira-kira jadi kompetitor Anda? Nih, kita mesti bikin benchmarking. Kita mesti bikin musuh kita kayak gimana tuh. Nah kita lihat produk saingan kita. Balik lagi, kita tanya lagi ke responden kita. Gimana nih? Yang mereka kemarin tadi. Dari situ kita bikin perbandingan. Merek apa? Katakan ya, di sini kita dapat ada 10 merek. Nah kita lihat jumlah pemakai dari 50 orang tadi yang pakai ini siapa aja. Dapatlah kita. Ternyata mayoritas yang pakai itu Everbest. Setelah itu adalah Nine West. 2 merek ini aja sudah mewakili 50% dari responden Anda. Ya. 10 tambah 15, 25. 25 itu udah separuhnya atau 50% dari 50. Jadi yang paling banyak mempengaruhi mereka, ini 2 merek ini tadi, Nine West sama Everbest. Nah dari situ kita bikin pembandingnya. Kita lihat yang terbaik apa. Everbest 15, Nine West 10. Di situ kita bikin bagaimana persaingannya. Kalau yang sini SYDK adalah yang dirancang, yang dikehendaki. Yang ini adalah apa yang ada di Nine West, yang paling kanan adalah apa yang ada di Everbest. Kita lihat perbedaannya. Oke. Ternyata Nine West spesifik kulitnya adalah kulit buaya. Anda tahu, ini kulit buaya ngambilnya di mana? Paling banyak ngambilnya di kampus Gizi Depok. Soalnya di sana terkenal banyak buaya darat. Kalau di ya, buaya itu udah itu antara korban dan pelaku itu mulai ketawa. Kalau di kampus saya bukan buaya darat, lebih kompleks lagi. Kampus saya di Surabaya dulu. Buayanya bukan buaya darat saja. Buaya darat, laut, udara, kepolisian. Jadi lebih komplit. Sementara Everbest dia lebih fokusnya di kulit sapi. Sementara kita masih kulit. Nah, kulitnya nanti kita bisa
persempit lagi atau dibiarkan menjadi fleksibel. Bisa kulit kambing, bisa kulit domba, meskipun nggak populer, bisa kulit ular, bisa macam-macam jadinya. Nah, kita lihat juga material alasnya kurang lebih seperti apa, dibandingkan juga. Nah, itu adalah bagaimana terhadap daya saing. Begitu kita dapat, maka spesifikasi kita dapatkan itu sudah siap untuk kita kirim ke proses berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang mau nanya kami persilahkan. Yuk, yang mau nanya. Pak, mau nanya nih Pak. Cara tahu daftar metrik yang di slide 14 itu, yang kebutuhan itu kita dapatnya dari mana ya Pak? Soalnya yang kemarin aja saya masih agak bingung yang tugas kemarin. Oh. Sebenarnya Anda menjadi bingung karena Anda mengerjakannya sendiri. Kalau sudah bentuknya serius, yang dilakukan apa? Anda harus punya focus group discussions, diskusi, tanya banyak orang, ngumpulkan dulu responden. Nah, dari situ baru Anda bisa susun. Jadi kemarin jadi ruwet karena Anda mikir sendirian. Padahal adalah kadang-kadang, oke kita mau bikin nih, ada yang namanya brainstorm, ayo kumpul dulu. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Digali, nah, akhirnya dapat. Setelah itu baru disusun. Tapi kalau Anda ngerjakan sendiri, ya memang bisa, tapi ya harus banyak berpikir kreatif, harus banyak berangan-angan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Sil. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi? Lama juga saya ngobrol ya. Allahumma sholli. Baik, kalau nggak ada, sambil tetap kita mengaktifkan e-learning, pertanyaan berikutnya bisa disampaikan melalui kolom komentar di e-learning. Oke, sebelum Mat, Anda mau tanya apa? Silakan Mat. Mau nanya nih Pak, Ya, silakan. nyari respondennya kayak gimana Pak? Itu kan tadi kan udah di perincian segala macam sepatunya. Terus kita mau tahu nih responden para konsumen kita, apakah itu nggak memakan waktu Pak? Nanti takutnya diambil sama pesaing kita gitu loh, karena terlalu mencari banyak responden Pak. Ya, yang pertama responden yang Anda cari itu adalah yang sesuai dengan target market Anda. Oke? Setelah itu memang lama, yes. Artinya nggak sembarang orang tanya. Dia sesuai nggak target market Anda? Itu ditanyain satu-satu. Apakah itu terus kemudian disikat sama kompetitor Anda? Belum tentu. Kenapa? Tidak semua produsen itu melakukan produknya. Yang ada cuman bosnya diem melihat, oh begini aja udah kerja. Dia melakukan berdasarkan insting. Repotnya apa? Kadang-kadang instingnya jalan, kadang-kadang nggak sesuai dengan market. Yang Anda lakukan ini adalah pendekatan secara akademis, pendekatan secara keilmuan. Sehingga kemungkinan salah ada, cuman tidak besar. Gitu, ya. Orang lebihnya kayak gitu. Oke? Oke. Ya, baik. Gimana caranya mematiin itu? Ya, Mat, tolong di-mute dulu. Baik, berikutnya, seperti tadi saya bilang, pertanyaan tolong dimajukan di komentar di e-learning. Setelah ini saya mohon waktu, saya akan bikin konversinya dulu dan saya akan upload ke YouTube untuk Anda dapat linknya. Demikian sesi ketiga dari kuliah kita, Product and Design Development.
Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.